طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا. Fikih salat biar bisa ngikut bagaimana Nabi salat. Masing-masing mazhab semuanya menyampaikan fikih salatnya berdasarkan mazhab masing-masing. Tapi bagian yang paling terpenting dari mempelajari gerakan-gerakan salat itu sebenarnya yang Allah terima dari kita belajar praktek salat. Emang penting gerakannya gimana sih, selama ini benar apa enggak? Kita takbir bener apa enggak? Jangan-jangan takbirnya takbir versi sendiri. Kadang ngangkat tangan ketika i'tidal macem-macem. Pernah melihat orang i'tidal sami Allahu liman hamidah, ngangkatnya begini, Pak. Sami Allahu liman hamidah. Ada enggak? Kalau kita kan ini Allah. Sami Allahu liman hamidah. Ini ada yang sami Allahu liman hamidah. Maka ini perlu kita kaji, apakah selama ini sudah tepat atau cuman ikut-ikutan ya. Atau mungkin ada guru ngaji kita ngajarin, kita belum paham. Biasanya orang suka nanya dalilnya mana kalau model begitu, maka kita pelajari ya. Tetapi intinya dari sholat itu yang Allah terima adalah apanya, Bu? Khusyuknya. Al-khusyu'u fis shalah, khusyuk dalam salat itu bimanzilatir ruh minal jasad. Jadi kedudukan khusyuk itu seperti roh dalam jasad kita. Manusia kalau nggak ada rohnya gimana? Mati. Jadi mayit ya. Kalau rohnya pindah alam jadi fa'idha fuqidat ar-ruhu matal jasad. Kalau rohnya hilang maka matilah manusia. Maka khusyuk itu ruhus shalah. Yang namanya khusyuk itu rohnya sholat. Kalau ada orang sholat nggak khusyuk berarti apa tuh? Kayak mayit. Fautul khusyuk fis shalah, sama juga orang hilang kehusyuan dalam salat itu sama seperti hilang ruhnya. Wa hudurul qalbi fiha baina yaday rabbi, maka hadirnya hati kita ketika salat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saya mau tanya nih, Pak. Tadi Ustadz Sulaiman kira-kira surat yang rakaat kedua baca apa, Bu? Al-Haqqah, Ad-Duha. Baru sebentar doang ya. Ya, ahlan wa sahlan. Surat pertama, Bu, lupa. Iya, surah Al-A'la. Surat ngaji barusan yang dibaca tadi lupa. Maka berdiri di hadapan Allah itu dia harus menghadirkan hati. Misal, kira-kira kalau tadi istri kita ngomong, hampir curhat sama kita, ditanya, tadi isinya apa, Pak? Lupa saya. Kira-kira tersinggung apa? Baru bentaran ngomong kita curhat panjang lebar, ternyata nggak didengerin, kesinggung dia. Maka dikatakan Allah itu juga berpaling selagi kita berpaling dari Allah. Jadi hitungannya kapan Allah itu menghadap ya,
Artinya menerima kita ketika hati ini belum berpaling dari Allah. Ketika sholat itu, maka bagian terpenting itu. Jadinya manusia itu memang terbagi-bagi. Masalah khusyuk dalam sholat itu ada tingkatan martabatul zalim li nafsih. Ada yang pertama, orang tingkat derajatnya orang yang zalim terhadap dirinya sendiri ketika sholat. Mudah-mudahan kita enggak. Wal'iyadu billah. Siapa itu? Walladzi intaqasa min wudu'iha wa mawaqitiha wa hududiha wa arkaniha. Orang-orang yang melalaikan atau kurang ketika wudunya. Ada orang wudu kecepak-cepak, kakinya, pernah ngeliat kakinya cuma dikepet-kepet gitu. Ini di bawah air kakinya digini-giniin. Itu mana kena mata kakinya, kata saya. Kadang-kadang masih kering belakangnya. Model begini dia termasuk martabatul zalim, orang yang zalim. Sholat padahal. Mawaqitu min mawaqitiha, ada yang juga lalai dari waktu sholat. Makanya nanti ada pembagian-pembagiannya. Kalau di fikih sholat sebelumnya panjang itu, menentukan waktu zuhur itu kira-kira kapan, Bu? Pak, waktu zuhur 11.40. Jadi gampang kalau orang kita sekarang kapan waktu zuhur? Kalau fikih jawabannya zawalus syams, ketika matahari tergelincir ke arah barat. Sekarang waktu zuhur kapan? 11.40. Jadi enak ya. Kalau jamnya hilang masalahnya, nggak punya jam, handphone mati, internetnya nggak ada, di tengah gunung lagi hiking. Kira-kira ngelihatnya gimana itu? Subuhnya kapan ini? Mau lihat jam nggak ada, handphonenya karena dia internet mati, baterai mati, nggak bisa ngelihat. Kira-kira nentuinnya gimana itu? Ngelihat matahari. Kalau mataharinya tertutup, kalau gomam, mendung, ngelihat apa lagi? Ngelihat bayangan. Kalau masih kelihatan mendung tapi kadang-kadang masih ada bayangan. Kalau bayangannya nggak bisa dilihat gimana? Gimana cara nentuin sholat? Syukur-syukur ada pendamping orang tempatan. Tanya arah timur, barat, utara, selatan mana? Kan kita tinggalnya di Indonesia. Arah kiblatnya kemana, Pak? Barat. Kalau ibu, bapak main ke Eropa, kiblatnya ke arah mana? Ke timur. Jangan ke arah barat, ibu cari arah barat, ngebelakangin kiblat nantinya. Jadi dia orang barat. Kalau sholat di Madinah, kira-kira kiblatnya arah mana? Arah kiblat, arah Mekah. Ya. Kalau di Madinah arahnya arah selatan. Berarti kalau dari Mekah ke Madinah menuju arah apa itu? Utara. Sedangkan Nabi mau hijrah ke Madinah, perginya malah ke selatan. Ya, dulu waktu dikejar-kejar orang Quraisy, bukannya ke utara malah ke selatan. Bentuk strategi biar orang-orang kafir Quraisy ngiranya udah hilangan jejak, padahal masih di Mekah ketika itu. Ngumpet di gua apa, Bu? Gua apa? Gua Sur. Ya. Kalau gua Hira terima wahyu. Jadi ngumpet di gua, bukan ngumpet, ini berstrategi. Nah, maka hati-hati jangan sampai kita memperhatikan apa nih, sholat bagaimana. Itu benar, bagus, mulai dari takbir sampai salam. Berusaha mengikuti sunnah daripada sunnah Rasulullah. Kita juga tahu kapan ngangkat tangannya, semana, sejajar apa. Cuman yang diperhatikan juga khusyuknya. Waktu-waktu harus dijaga, rukunnya harus tahu mana rukun, mana sunnah sholat.
Makanya kita pelajarin biar nggak kena golongan yang pertama, orang yang zalim ya, ketika sholatnya. Nanti ada waktu-waktu ikhtiar, waktu fadilah. Waktu fadilah itu waktu utama. Artinya ketika kita sholat lewat dari azan sedikit, 5 menit, 10 menit, kira-kira masih waktu utama nggak tuh? Kalau waktu zuhur itu yang namanya waktu utama sampai dengan rub'u dhillih. Rub'u dhillih itu seperempat dari bayangan kita. Tinggi 160. Kalau seperempat berapa tuh? 40. 4 kali 4 160. Berarti buat orang-orang yang tingginya 160, coba-coba ngetes berdiri di tengah siang. Kalau bayangannya 40 cm, artinya seperempat dari benda, janganlah kita pulpen seperempatnya, berarti itu masih dalam waktu fadilah, waktu utama. Nanti ada waktu ikhtiar, waktu boleh kapan sholatnya nih. Ada waktu hurmah, waktu diharamkannya sholatnya. Ada waktu makruh tetapi tidak masih diboleh. Jawaz waktu boleh tapi makruh. Waktu hurmah itu di mana kita cuma sampai takbiratul ihram, kemudian sholat 2 rakaat, azan. Berarti jangan sampai yang namanya sholat mendekati waktu hurmah. Bukannya nggak boleh, dihindari. Berarti adzan asar misalnya berapa? Jam 4, jam 3 kurang 58 kurang 2 menit. Kita 2:56 sholat zuhur, mepet, baru 2 rakaat udah adzan. Maka dihindari. Nah, orang-orang yang tidak memperhatikan waktu-waktu sholat ini martabatul dhalim, orang-orang yang zalim. Hati-hati. Subuh dikerjain waktu duha, jadinya subha. Sholat subha, usolli fardhu subha, subuh gabung duha. Lumayan kan? Maka ini hati-hati. Fal qismul awal, maka yang model begini muaqqabun, dihukum sama Allah. Sholat tapi dihukum. Fawailul lil musallin, celakalah orang yang sholat, alladzina hum fi sholatihim. Fawailul lil musallin alladzina hum aw sholatihim sahun. Celaka orang yang sholatnya lalai waktunya. Duhur bablas, di kantor lewat, nyampe asar nanggung, ya, pulang ke rumah capek, maghrib tinggal dulu, isyaknya udah ketiduran, bablas 5 waktu. Sholatnya sepekan sekali, ngikut-ngikut yang sebelah, Jumat doang. Udah gitu sendal jepit, bolong-bolong, pulang ganti yang bagus lagi. Ini namanya khudis sofa wada' makanan, ambil yang bersih, tinggalkan yang jelek. Nah, udzubillah wal iyadu billah. Udah gitu nawarinnya ke saya lagi. Dulu saya SMP punya sendal jando tuh namanya. Hilang waktu Jumatan, ternyata yang ngambil teman sendiri. Ditawarin sih sendal bagus kayak punya gua. Saya tanya, bukan beli katanya. Akhirnya saya tanya sama adiknya, benar kata adiknya, Bang, itu udah Jumatan katanya. Ya Allah, ternyata teman sendiri yang ambil sendal waktu Jumat. Ini hati-hati. Kemudian orang yang kedua, man yuhafidhu ala mawaqitiha, model-model yang sudah sadar sama waktu sholat. Sholat 11.40 atau 41, 11.30 dia udah siap-siap zuhur.
Ini tingkatan kedua khusyuk nih, berarti dia siap-siap sebelum waktu sholat ya udah siap-siap. Kemudian wa hududiha, batasan-batasannya, wa arkaniha, rukun-rukunnya udah paham, udah ngaji fikihnya udah ya, udah tinggal praktek sholatnya, wudunya bener. Walakin cuman wudu bener, rukunnya tahu, waktu sholatnya udah dijaga, doya'a mujahadat ya. Qad doya'a mujahadata nafsihi fil waswasa. Cuma kadang masih lalai dalam bersemangat atau serius untuk menghilangkan suara dalam sholat. Tahu nggak Bu suara dalam sholat? Pernah ngedenger nggak suara dalam sholat? Allahu Akbar. Aduh, kayaknya kompor belum dimatiin. Nah, itu suara dalam sholat begitu. Rukunnya udah benar, udah belajar. Wudunya benar, rukunnya tahu, waktu sholat dijaga, cuman masih suka ngobrol dalam sholat. Nggak ada serius mau, jangan sampai ngobrol gitu. Tetap dia masih berjuang gitu. Ya. Fadhahaba ma'al wasawis wal afkar. Kadang-kadang suka mikirin yang lain. Aduh, tadi si bapak, ini kita sholat duha, sebelum sholat duha bapaknya bilang, Bu, bikin kopi ya. Ya. Sholat, tadi udah bikin kopi belum? Ada yang begitu. Ya Allah, kayaknya gula juga habis, mau bikin kopi di mana sih bapak nyuruh? Nantilah setelah ini pergi ke warung lah. Warung di sini deket ini, nyuruh anak aja nanti. Udah kalau nyuruh anak kan enak, kasih aja duitnya 10.000, suruh jalan. Dapat nggak Bu 10.000? Nggak dapat 15. Itu lagi sholat itu. Dalam sholat mikir begitu. Selesai sholat udah kembali dari warung. Assalamualaikum warahmatullahi. Jadi planningnya dalam sholat. Maka wasdani model begini tingkatan khusyuknya muhasab. Inilah yang nanti sholatnya dievaluasi sama Allah, dihisab. Kalau yang pertama dia sholat tapi langsung dosa. Ya, model-model yang sholat ya langsung dosa. Karena model yang begini kata Rasulullah, qad yusalli al-mar'u sittina sanah, ada orang yang sholatnya sampai 60 tahun. Ada umur 74 di sini ada. Ada. Berarti kan balik laki-laki berapa? Minimal atau kira-kira umur 14 tahun. 74 berarti dia udah sholat selama 60 tahun. Kalau dia mulai rajin sholat dari umur 14. Wa ma qabalallah aqabilallahu minhu salatahu wahidatan. Dari 60 tahun ternyata enggak Allah terima sama sekali satu sholatnya dia. Li hadits Abi Hurairah, dari hadis Abu Hurairah. Bayangin 60 tahun sholat, sujud, ruku, lama 60 tahun, tapi satu sholat sama sekali enggak diterima. Apa kata Nabi? Innar rajula la yusalli sittina sana. Sungguh ada orang yang sholatnya nyampe 60 tahun. Wa ma tuqbalu lahu salatun, tapi tidak diterima sholatnya. La'allahu yutimma ruku', kadang dia rukuknya benar. Wala yutimmus sujud, tapi sujudnya enggak benar. Ada kita tetangga udah ikut ngaji berkali-kali, sujudnya aja tangan masih nempel mulu di lantainya. Sujudnya nempel kayak, mohon maaf, kayak apa? Kayak anjing, di tangannya nempel gini. Padahal nggak boleh ya. Yang cuman boleh nempel apa? 7 anggota. Al-jabhatu wa asyara ila anfihi, hidung, ini apa, kening, kemudian jidat sunnah. Yang harus nempel dalam mazhab Syafi'i jidatnya. 2 telapak tangan. Ini nggak boleh nempel. Mirfaq apa? Siku. Nah. Kemudian rukbatain 2 lutut, wa qadamain 2 ujung kaki.
Na'udzubillah, jangan-jangan nanti kita ada yang lalainya, ada rukun-rukun yang dilanggar. Maka la yuqbalu wal tuqbalu shalah la'allam yutimmu ruku' wa la yutimmu sujud wa yutimmu sujud wa la yutimmu ruku'. Kadang sujudnya benar, ruku'nya enggak benar. Kadang sholat dapat ruku' imam, sebenarnya dia enggak dapat ruku' imam. Imam ruku', Allahu akbar, Sami'allahu liman hamidah, kucuk datang kita ruku', Allahu akbar. Padahal dia belum dapat ruku'nya imam. Dapat ruku'nya imam kapan? Kalau imamnya belum bangkit, dia dapat ruku' Allahu akbar, tumakninah belum nyebut subhana rabbiyal azim, imam bangkit, maka dia dapat ruku'nya imam. Jangan-jangan selama ini sholatnya masbuk, setiap sholat ketinggalan, ketika ruku dihitung sama dia, imamnya udah bangkit. Nah, bisa jadi tuh, hati-hati. Maka ini termasuk martabat yang kedua, muhasab, nanti dihitung-hitung. Inna awwala ma yuhasibu, inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah min amalihi sholatu. Yang pertama kali dievaluasi pada hari kiamat bukan zakatnya, bukan puasanya, tapi apa? Sholat. Bener nggak nih sholatnya nih? Nah, jangan sampai nanti udah ngaji jauh-jauh masih kurang. Qismu tsalis man hafadha ala hududiha wa arkaniha. Model yang ketiga, ibu sholat, bapak sholat, udah dijaga batasan-batasannya, rukunnya udah tahu. Wa jahada nafsahu fi daf'il wasawis wal afkar. Allahu akbar, baca ini wajjahtu wajhiya, atau Allahu akbar kabira. Terus berusaha konsentrasi. Kadang-kadang ngampleng. Gue udah mikirin yang lain ya. Balik lagi, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, masih benar, Ar-Rahmanirrahim. Pas Malik Yaumiddin udah mikir lain lagi, Malik Yaumiddin, inget lagi, ini kemana-mana sih, konsentrasi lagi. Modelnya begini, wajahada nafsahu fi daf'il wasawis, dia berusaha berkonsentrasi untuk tidak was-was, untuk tidak ngobrol dalam salat. Fahuwa mashghulun bi mujahadati aduwihi, dan dia itu sibuk untuk melawan musuhnya, setan ini, biar salatnya khusyuk. Fahuwa fi salatin wa jihadin, maka dia teranggap orang yang salat dalam keadaan berjihad. Berjihad di sini dia melawan tadi hawa nafsunya, pikirannya. Model begini gimana? Mukaffirun anhu, dosanya diampuni. Karena apa? Karena ada usahanya. Allah pengen lihat usahanya aja. Pas sholat bener nggak nih mau sholat? Ada usaha untuk khusyuk nggak? Atau cuman sekedar sholat aja? Ternyata memang kita berusaha. Kadang ngayal lagi, mikir yang lain lagi, balik lagi. Kira-kira berapa persen Bu? Ketika sholat dari 100% khusyuknya Bapak berapa? Saya mau tanya. Ada yang 90% ada. Kalau hitungan 90% begini, Allahu Akbar, mulai dari awal sampai akhir khusyuk. Pas tiba-tiba tahiyat akhir lupa nih. Kalau dia dalam keadaan sholat. Satu waktu Rasulullah gambarkan, katanya ada sebagian para ulama itu ngasih sorban ke Sayyidina Ali warna hijau sebelum mau sholat, mau dikasih sorban warna hijau. Hijau kesukaan Nabi. Sholatlah dari awal khusyuk. Pas di tahiyat akhir ingat, Rasulullah mau apa, ngasih sorban. Keingetan juga tuh sahabat ternyata. Jadi ini modelnya khusus 90% begitu. Dari awal dia konsentrasi sampai akhir
bablas. Ada yang model begitu, Pak? Atau baru takbiratul ihram Allahu Akbar, udah mikir yang lain. Kira-kira khusyuknya berapa persen kalau begitu? Ada yang rokaat pertama khusyuk, rokaat kedua udah ngampleng, berarti dia seperempat kan khusyuknya, 25%. Kalau sholatnya 4 rokaat, maka memang tergantung nanti khusyuknya gantung. Maka hati-hati ya. Tapi yang model begini apa? Mukafirun atau mukaffarun, diampuni dosa mukaffar. Yang keempat modelnya idza qama ilas shalah akmala huquqaha. Ketika dia sholat, dia menyempurnakan hak-hak sholat. Haknya apa? Hak sholat itu datang kepada Allah dengan hatinya, bukan jasadnya doang. Karena hatinya tadi ruh gitu, ruh sholat. Wastaghraqa qalbahu mura'ata hududiha. Hatinya tenggelam dalam memperhatikan hak sholatnya. Jadi ini sudah mulai rembes. Kadang sholatnya baru mulai takbir aja udah nangis. Ini orang-orang yang dia memperhatikan hatinya ketika masuk ke dalam sholat. Makanya ada namanya Ali Zainal Abidin. Ini cucu dari siapa? Ali bin Abi Thalib. Termasuk salah satu keturunan Nabi. Itu yang namanya kalau mau mulai sholat udah gemeter duluan. Makanya temannya nanya, lu kok mau sholat gemeter? Apa kata Ali Zainal Abidin? Beliau katakan, waihak, celaka ente. Ataduna ilaman unadi. Emang ente nggak tahu siapa yang kita hadapin? Siapa yang kita hadapkan ketika kita berdiri menghadap Allah, bermunajat. Artinya dia tahu kedudukan Allah. Dia tahu kedudukan Allah. Allahu Akbar. Makanya baru sholat juga baru mau mulai sholat udah gemeter. Istaghraqa qalbahu. Dia hatinya istaghraqa qalbuhu sya'nis salat. Ketika sholat. Nah, ini tingkatan-tingkatan khusyuk di dalam salat. Untuk mencapai ini, maka kita berusaha untuk mempelajari fikih sholat, biar tidak ada rukun-rukun yang ketinggalan. Masuk ke dalam pembahasan fikihnya, anna jumhurul ashab, mayoritas murid-murid Imam Asy-Syafi'i atlaqu, menatakan bahwa anna takbiratul ihram idza waqa'a ba'daha fi ghairi halil qiyam lam tanqaid salatuhu. Kalau ada orang takbiratul ihram kemudian sebagian takbiratul ihramnya tidak dibaca dalam keadaan berdiri, maka sholatnya batal. Ini yang pekan-pekan lalu. Kemudian law kabbara lil ihram arba'at takbirat atau akthar dakhala fi shalatil autar wa batalat bil asfa'. Pernah Bapak Ibu melihat orang sholat berulang-ulang nggak takbirnya? Ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, ini dibahas dalam mazhab Syafi'i. Ayu yanwiya bi kulli takbiratin ibtida'ahas shalah. Jadi setiap takbir tadi diniatkan untuk ibtida'ahus shalah, membuka sholat. Allahu Akbar, kurangnya. Allahu Akbar, kurang serap. Allahu Akbar. Wala yanwiyal khuruja min as-shalah baina kulli takbiratain. Baina kulli takbirataini. Tapi dia tidak niat keluar dari sholat, cuman mulai takbir lagi. Maka kalau yang model begini hati-hati. Kenapa? Fabil ula dakhala fis shalah wa bitsaniyah kharaja minha. Karena kalau begitu yang teranggap takbir pertama masuk ke dalam sholat, takbir kedua dianggap kharaja minas shalah, keluar, batal sholatnya.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabir, walhamdulillahi katsira. Salatnya udah batal. Karena dia takbir 2 kali tanpa niat keluar dari takbir yang pertama. Kecuali bapak takbiratul ihram ini, Allahu Akbar. Gua ulama salah nih kayaknya takbirnya. Salah niat, misal ngulang lagi, bener boleh. Misal sholatnya sholat maghrib di hati sholat isya, Allahu Akbar. Kok sholat isya maghrib? Batalin lah. Ketika dia ngomong batal sholatnya, takbir kedua dianggap masuk ke dalam sholat yang baru, sah itu. Tapi kalau nggak ada niat membatalkan sholat, cuma takbir lagi, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dia ragu-ragu, maka yang pertama dianggap takbir sah, yang kedua batal. Takbir lagi ketiga, wabitsalitsah dakhala fis shalah, wabirrabi'ah kharaja. Kalau dia sampai 3 kali, 3 berarti dianggap masuk ke dalam sholat, sah. Kalau yang keempat batal. Habis sah, niat lagi itu, karena nggak boleh niat rukunnya diulang 2 kali, batal dia. Takbiratul ihram sekali diulang sama dia, batal. Masuk lagi dalam sholat, berarti takbiratul ihram yang baru. Maka dalam mazhab Syafi'i, yang terhitung ketika takbir itu dianggap sah sholatnya, takbir yang witir. Takbir pertama, takbir ketiga, takbir kelima. Hati-hati bapak yang suka sholatnya takbirnya berkali-kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Sah nggak sholat ibu? Sah nggak? Batal 2 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabir, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi. Sah nggak Pak? Sah. Perhitungan yang witir dia dianggap sah. Jadi hati-hati kalau yang biasa takbirnya berkali-kali. 2 apa 4 tadi ya? Atau 5. Ada yang pernah nemuin sampai orang takbir 5 kali tak? 7 kali saya pernah nemu tuh. Idul Fitri, Idul Adha. Rakaat keduanya berapa? 5 beda dengan takbir intiqal. Jadi takbir dari sujud nggak dihitung. Kalau total berarti 8 sama 6. Mazhab Hambali takbiratul ihram dihitung. Allahu Akbar pertama kali takbir dihitung. Syafi'i takbiratul ihram nggak dihitung. Makanya totalnya sebenarnya 8 itu. Sebagian orang ngakunya mazhab Syafi'i takbirnya totalnya 7. Harusnya takbiratul ihram nggak dihitung. Takbir intiqal ketika bangkit nggak dihitung. Takbir lagi 5 kali. Ini dia 4 kali. Ngitungnya dari takbir intiqal tadi. Wala yanwil khuruj minas shalah baina kulli takbiratin fabil ula dakhala fis shalah wa bitsaniyah kharaja minha. Wa bitsaniyah batalat wa tsalitsah dakhala fis salati wa birrabi'ah kharaja wa bil khamisah dakhala. Kalau dia takbir sampai 5 kali berarti masuk dalam salat lagi. Wa bisadisah takbir 6 kali keluar lagi dari salat. Hakada abada. Ini seterusnya begitu. Sampai 7 masuk salat, 8 keluar salat, 9 masuk lagi sholat. Jadi hati-hati yang dihitung yang ganjil. Lau aqalla biharfin wahid minat takbir lam tanaqid sholatuhu. Kalau ada satu huruf yang kira-kira enggak tersebut ketika takbir, maka batal sholatnya. Allahu Akbar. Allah, ada aknya hilang, selek atau batuk, ulangin lagi sholatnya karena batal. Ada satu huruf aja nggak tersebut, Allahu Akbar, aknya hilang karena ada yang nyangkut, Allahu Akbar,
Roknya hilang. Jangan dilanjutin. Apa? Kata Imam Asy-Syafi'i, ya, Nassa Asy-Syafi'i wal ashab, kemudian lau akhalla, ada satu kosong aja, biharfin wahidin, satu huruf kosong dalam takbir, lam tan'aqid salatuhu, maka salatnya enggak sah. Pokoknya dari alif sampai ro harus kebaca semua. Allahu Akbar. Boleh. Terus gimana? Takbiratul ihramnya dipanjangin apa dipendekin? Allahu Akbar, atau bahkan Allahu Akbar, atau Allahu Akbar. Kira-kira gimana? Selama ini panjang apa pendek takbirnya? Panjang ya. Allahu Akbar. Soalnya kalau Syafi'i niatnya ketika takbir Allah usolli fardhu maghribi thalatha rakaatin mustaqbilal qiblati, adaan makmuman lillahi ta'ala. Panjang makanya. Allahu Akbar. Gimana menurut pendapat Imam Syafi'i? Al-madhab as-sahih al-mashhur. Kalau disebut dalam kitab-kitab Syafi'i al-mashhur, berarti ini pendapat kuat, tetapi ada khilaf di sana. Ada perbedaan pendapat Imam Syafi'i. Annahu yustahabbu, yang pertama, an ya'tiya bi takbiratil ihram bisur'ah wa la yamudduha li alla tazulanniya. Yang pertama, pendapat pertama, bacanya nggak pakai lama-lama. Allahu Akbar. Tidak dimatkan, dipanjangkan. Kemudian wahaka al-mutawalli wajhan. Dari riwayat dari Mutawalli ada satu pendapat yustahabbu madduha. Ya. Jadi disunahkan untuk dipanjangkan juga. Qala Asy-Syafi'i fil kalau menurut Imam Syafi'i dalam kitab umnya, yarfa'u al-imam sautahu, imam mengangkat suaranya Allah, diangkat dia tinggi suaranya. Wa yamudduhu min ghairi tamtid wala tahrif. Kemudian dia takbir dipanjangkan tapi enggak ngamplung-ngamplung. Jadi panjangnya enggak terlalu ngamplung. Allahu Akbar. Amplong namanya. Jadi enggak panjang. Yang pertama Allahu Akbar. Ini model yang cepat. Tapi Imam Syafi'i dimatin, dipanjangin tapi enggak terlalu kelamaan. Allahu Akbar. Itu boleh. Panjangnya berapa? 6 harokat. Sebenarnya yang namanya mat tabi'i berapa? 2 harokat. Tapi para ulama ketika bacanya bukan bacaan Al-Quran, maka nggak berlaku panjang matnya bacaan tajwidnya. Makharijul huruf tetap. Ada yang baca hayalah sholahnya kira-kira cuma 6 harokat doang. Hayya 'alas shalah. Enggak. Hayya 'alas shalah. Itu. Dulu saya punya teman di pondok, azan begitu dikeplak sama mudabir sama pengurus. Karena ada jatah azan begitu dia. Hayya 'alas shalah. Hey, hayya 'alas. Pakai hey juga. Man yu'adzin katanya. Siapa tadi yang azan? Pada diam semua. Akhirnya ada yang mendiri saya. Azan dari mana model begitu katanya? Macam-macam anak-anak pondok. Maka boleh itu panjang tuh. Karena dia bukan bagian dari Al-Qur'an. Maka ada doa-doa yang dibaca. Jadi menurut para ulama, kalau di Darul Ifta fatwa di Mesir,
Doa ada yang pakai tajwid, ada yang nggak pakai tajwid. Kalau ma'thur, doanya dari Quran, maka pakai tajwid. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna a'yuni. Maksud idgham bi gunnah. Boleh. Karena apa? Dari Quran. Surah Al-Imran. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata waj'alna lil muttaqina imama. Ada di surat Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Pakai ikhfa'nya min ladunka rahmah karena dia dari Quran. Min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Tapi kalau dia bukan ma'thur, tidak berdasarkan kepada Al-Qur'an, maka kembalikan cara bacanya kepada cara baca orang Arab. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din atau salamatan fid din? Salamatan fid din. Karena orang Arab nggak baca ikhfa. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad. Mereka baca Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi. Jadi dua fatwanya, satu cara bacanya cukup yang dipakai ketika doanya bukan doa dari Al-Qur'an, dia dibaca makhrajul hurufnya harus benar. Kemudian untuk hukum nun sukunnya tidak perlu dipakai. Nun sukunnya kalau sifat sama makhraj hurufnya dipakai, nun sukunnya nggak perlu. Cuman sebagian mengatakan boleh membaca hadis nabawi ataupun doa tadi dengan cara pakai tajwid. Cuman kalau yang di Al-Azhar, kalau di Mesir yang menguatkan fatwanya tidak memakai hukum nun sukun ketika doa. Kalau guru-guru kita pakai, ya nggak apa-apa, berarti ngikutin fatwa yang satu lagi boleh. Gitu. Ada yang pernah dengar banyakannya wa'afiyatan fil jasad atau wa'afiyatan fil jasad? Pakai apa? Pakai ikhfa ya? Sebagian pakai ikhfa boleh, berarti ikut pendapat yang satunya lagi. Wa'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm. Yarfa'ul imamu sawtahu bit takbir wa yamudduhu min ghairi tamtid wa la tahrif. Tidak boleh sampai ada yang hilang dari huruf-hurufnya. Arana bit tamtid al-mad wa bit tahrif isqatu ba'dul huruf. Maksud Imam Asy-Syafi'i at-tamtid itu al-mad terlalu panjang. Kemudian tahrif isqatu ba'dil huruf, menghilangkan sebagian hurufnya. Kalau hilang sifatnya gimana? Misal huruf kaf itu punya sifat hamas, tapi hilang sifatnya Allahu Akbar, nggak ada akbar. Ro-nya punya sifat apa? Takrir, minimal ada getarannya. Akbar tidak akbar, Allahu Akbar, ro-nya ngegantung, berarti dia nggak ada takrirnya, getarannya. Kira-kira gimana? Masih sah, karena dia sifatnya hilang tapi maknanya masih benar. Kalau tadi akbar, ro-nya hilang, batuk, nah ini ulang lagi, dia hilang tuh hurufnya. Atau ibu takbir atau bapak takbir, hamzahnya tebel, Allahu Akbar. Harusnya apa? Allahu Akbar. Cuman dia mulai langsung. Pernah dengar kalau imamnya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Atau seringnya ngedengar Allahu Akbar atau Allahu Akbar. Hati-hati yang jadi imam hamzahnya tebel. Tebel itu awal bulan aja, nanti di akhir bulan kadang-kadang tipis. Biasanya Ustaz saya benernya itu kalau akhir bulan bacanya tipis kayak dompet ya, Allahu Akbar, bacanya jangan tebel, bukan
Ya. Ini mengenai pembacaan takbiratul ihram, dan dibacanya dalam keadaan berdiri, antakuna billaghatil arabiyyah, dibaca dengan bahasa Arab. Allah nu gede. Gimana? Kalau lakin man ajaza anha bil arabiyyah, kalau dia nggak bisa ngucapin, baru masuk Islam, susah ngucapinnya, maka ini termasuk diperbolehkan. Baru masuk Islam sholat zuhur, nanti modelnya takbir Allahu Akbar, gimana? Nggak bisa, diajarin terus karena dia terbiasa dengan misal logat Jawa, Sunda, atau apa segala macam, maka diajarin nggak bisa, boleh. Ada nanti bagian-bagian yang harus tidak boleh diterjemahkan, ada yang boleh diterjemahkan. Salah satunya tidak boleh menterjemahkan Al-Fatihah. Al-Fatihah tetap wajib dibaca. Kalau nggak bisa gimana? Diganti dengan tasbih yang sepanjang 7 ayat. Bisanya cuma subhanallah, berarti baca subhanallah sampai 7 ayat tadi. Kira-kira sepanjang itu subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ini orang-orang yang baru masuk Islam, mu'alaf ya. Nanti ada yang boleh diterjemahin. Doa nggak boleh. Tasyahud awal boleh nggak? Tasyahudnya misalnya at-tahiyatul, segala kehormatan, at-tahiyatul mubarakat, segala keberkahan, dia baca gitu. Wassalawat, keselamatan, at-thayyibat, kebaikan, lillahi ta'ala, hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu termasuk yang boleh diterjemahin kalau dia baru belajar sholat. Ada yang nggak boleh diterjemahin tadi. Takbir boleh diterjemahin kalau nggak bisa. Wallahu a'lam. Ini saja mungkin yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari dari bab tentang rukun sholat ini bermanfaat. Bagi ibu bapak yang ingin bertanya, kami persilahkan. Ya. Atau udah nyampe rumah ya sebenarnya. Khusyuknya udah nyampe, udah hilang ya, udah di rumah. Ya. Iya. Iya. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Kalau minta doanya cuman apa? Rabbana atina fid dunya hasanah, enggak minta yang lain, enggak bagian di akhirat. Makanya setelahnya faminhum, ya faminhum, setelahnya wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah. Kalau waqaf hasanah. Kalau misalkan diwasal hasanah tau. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban. Nah, jadi tergantung waqaf apa wasal. Kalau waqaf berarti dia berlaku hukum waqaf. Hasanatan dibacanya hasanah. Kalau misalkan waqaf berarti hasanatannya dibawa ke masuk huruf waw setelahnya, hasanah tau. Tapi lihat lagi di Al-Baqarah 201 itu ada apa namanya? Ada tanda waqaf atau tidak? Tanda waqaf itu ini tauqifi, berhentinya Rasulullah yang ngajarin, ntar berhenti di sini ya. Nanti lanjutin di sini. Nah, jadi kalau beda kalau nggak kuat napas. Terus tandanya tulisannya bagaimana? Tulisannya itu baru bid'ah. Shot lamnya itu bid'ah. Aslinya dikasih taunya begini. Kalau bisa kuat sambung aja. Makanya tulisannya shot lam ya, al-waslu aula, disambung lebih utama. Ada artinya itu. Qaf lam ya, artinya apa, Pak? Al-waqfu aula, berhenti lebih utama. Maka kalau misalkan di
kita lihat ternyata di situ tulisannya qaf lam ya, maka harus berhenti di situ. Lebih utama berhenti. Kita lihat di 201, wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah, ada enggak waqafnya? Ada enggak? Enggak ada. Tapi beda-beda kadang mushaf Indonesia sama mushafnya Saudi, sama-sama mushaf Utsmani sama, tapi syakl kadang-kadang penulisannya. Kalau di Indonesia hamzatul wasolnya sama hamzatul qata itu nggak ada perbedaannya. Maksudnya apa? Kalau hamzatul wasal dibaca itu hamzahnya hilang. Kalau hamzatul qata dibaca wasal dia tetap ada. Saya mau tanya nih kira-kira Bismillah setelah ayatnya At-Takasur. Bismillahirrahmanirrahim ilhakumut takatsur, atau Bismillahirrahmanirrahim alhaakumut takatsur. Kira-kira yang benar yang pertama apa yang dua, Pak? Yang pertama? Dua-duanya benar. Alhaakumut takatsur diambil dari kalimat alha yulhi. Itu satu kalimat diawali dengan hamzah qata. Hamzahnya hamzah asli, bukan kayak alhamdulillah. Kalau alhamdulillah itu hamzahnya hamzah wasal. Jadi bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah benar. Tapi kalau alhaakumut takatsur itu hamzatul qata. Di mushaf Indonesia nggak ada bedanya. Kalau dia nggak ngerti bisa dibacanya wasal itu. Jadi wasal atau tidak, cara penulisan itu bergantung negaranya. Makanya yang dipakai kalau yang mim itu ikutnya pakai apa, Pak? Kitab Qur'annya Utsmani cetakan Madinah, biar nggak itu. Maka lihat 201 nggak ada wasal atau waqaf. Ada waqafnya nggak? Nggak ada. Maka dibacanya Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Terus gimana kalau kita doanya di luar salat? Boleh lanjut atau waqaf. Nah, namanya di luar salat, Ibu Rabbana zalamna anfusana amin wa illam taghfir lana amin wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kan kalau aslinya mah nggak boleh berhenti kecuali ngulang sebelumnya lagi. Rabbana zalamna anfusana amin, anfusana wa illam taghfir lana amin, taghfir lana. Udah gitu berhentinya nggak pas lah. Karena kalau baca Al-Qur'an dia kalau mau wasol waqaf di bukan tempat waqaf dia harus ulang lagi. Di Rabbana atina fid dunya hasanah nggak ada waqafnya. Berarti kalau dia berhenti wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ulangin lagi. Kalau doa di luar salat boleh tuh. Rabbana hab lana min azwajina amin wa dhurriyyatina qurrata a'yun amin waj'alna lil muttaqina imama amin. Dalam salat Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. A'yunin dibaca dua harokat, waj'alna lil muttaqina imama, dibaca tajwidnya. Wallahu a'lam. Jadi begitu. Insya Allah kalau di luar sholat hukumnya kalau itu doa ya, kalau bisa begitu agak kagok juga. Bapak disuruh mimpin sholat, mimpin doa. Ya, Ustadz, tolong mimpin sholat ya. Udah alhamdulillah rabbil alamin hamdan syakirin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Berdoa amin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Lumayan juga.
dipakai apa hukum tajwidnya. Tapi kita nggak pernah nyalain orang baca doa di luar sholat nggak pakai hukum tajwid yang benar, karena itu bagian dari doanya tadi. Wallahu a'lam. Itu. Iya. Iya. Kenapa? Iya. Iya. Gimana kalau kita baca hamdan syakirin, hamdan naimin, atau hamdan yuafi? Bapak memulai doa, maka adab berdoa pertama astana ulillah, memuji Allah. Kemudian salawat kepada Rasulullah. Salawat kepada Rasulullah bisa di awal, kata Ibnu Qayyim. Bagusnya kalau punya akhlak lagi di tengah dan di akhir. Kebanyakan kita di awal, kemudian tutup akhir dengan hamdalah lagi boleh. Tapi ada juga nutupnya dengan salawat kepada Nabi, kemudian dengan memuji Allah. Bagaimana sekarang hukumnya hamdan yuwafi, hamdan syakirin, hamdan naimin? Bapak mulai doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Boleh nggak? Boleh. Orang Arab nggak semuanya pakai hamdan naimin, hamdan syakirin. Yang penting inti dari doa itu, adab di awalnya adalah memuji Allah. Alhamdulillahilladzi khalaqa faqaddar wa syara'a fayassara wa man arada hidayatul Islam. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Sama juga dia memuji Allah. Jadi jangan kepatok sama hamdan yuwafi ni'amahu, alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Bahkan nanti ada kajiannya lagi tentang hamdan naimin. Kalau hamdas syakirin, sebenarnya tulisannya alif lam itu. Hamdas syakirin. Kalau hamdan yuwafi, kenapa nggak hamda yuwafi atau masuk hamdal yuwafi? Fil mudhari' dia hamdan, pujian, yuwafi ni'amahu, yang memenuhi segala nikmat-nikmatnya. Maka nanti inti dari berdoa ketika muji Allah, ngerti mujinya muji apaan. Kalau kita muji perempuan, dia kita bilang cantiknya kayak bulan, dia kagak ngerti bulan gimana gompel-gompel. Kalau tahu marah nggak? Maka muji, kita ngerti pujian kita kepada Allah. Kalau kita muji basa-basi, berarti nggak muji. Ya Pak ya? Muji dari hati, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi. Ya Allah, pujian yang engkau memenuhi nikmat, segala nikmat. Kira-kira nikmat Allah banyak nggak? Dari mulai mata sampai ujung kepala, ujung kaki, nikmatnya banyak nggak gitu. Mata udah berapa triliun. Maka pujian saya itu sebanyak yang memenuhi nikmat-nikmat yang kau berikan. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida, dan sebanding dengan tambahannya lagi. Banyak banget itu. Karena dia ngerti muji Allah benar. Kalau cuma ngapal doang, alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya rabbana lak hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida. Cepet-cepet banget muji Allah. Resapin mujinya. Intinya dari yang rangkaian itu memuji dengan hati. Urusan tadi hamdan na'imin, pujian ya bagi orang-orang yang mendapatkan nikmat. Sebenarnya nanti saat ada kajian na'imin itu dihilapkan sama sebagian para asatid. Kalau syakirin benar, pujian bagi orang-orang yang bersyukur. Hamdasya syakirin, pujian sebanyak orang-orang yang bersyukur banyak. Hamdas syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana, ya Tuhan kami, lakal hamdu, bagimu segala puji, walakas syukru, dan bagimu segala syukur. Kita terima kasih sama Allah, walakas syukru. Kama yanbaghi, sebagaimana yanbaghi li jalali, seyogianya, sebagaimana kebesaran wajhika, bukan wajah Allah ya. Kalau dalam Asy'ariyah kita nggak mau mengatakan wajah Allah. Li jalali wajhikal karimi wa 'azimi, dan keagungan sultani kerajaanmu. Jadi kita memuji Allah tuh ketika itu dengan hati.
Jadi begitu. Intinya mau hamdan na'imin, hamdan syakirin, ataupun baca pujian yang lain, itu adab berdoa. Bapak bisanya tadi alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, itu juga boleh. Wallahu a'lam. Intinya memuji gitu ya. Jangan sampai kita muji Allah tapi hati kita nggak muji. Saya bisanya yang alhamdulillah, Ustaz. Pujian saya benar tuh kalau alhamdulillah. Cuman kalau saya hamdan yuafi ni'amah wa yukafi mazidah, saya nggak tahu artinya, nggak bisa meresapi. Takut bohong, takut ngegombalin Allah. Cuman mulut doang bilang muji tapi hakikatnya nggak memuji Allah. Nah, ini hati-hati juga ya. Jadi coba memahami makna dari pujian yang kita ucapkan kepada Allah. Itu lebih berharga tuh. Ya, ada lagi? Ya, cukup. Pas. Ya, alhamdulillah ibu-ibu, bapak-bapak. Tadi kira nanya. Ya. Alhamdulillah ibu-ibu, bapak-bapak yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, sama-sama kita telah mempelajari fikih ibadah mengenai sholat. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Mari sama-sama kita akhiri ngaji kita dengan beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan bermunajat kepadanya. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Dan menurunkan sakinah, mawaddah, warahmah, asbab kepada keluarga kita semua. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yustajabu lah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.